Ada satu Saudara-saudara, belum dijawab, itu di tentara namanya ilmu komandan. Kalau komandan berhasil, dia kelilingi dia dengan orang-orang hebat semua. Jadi kita pakai otak-otak orang-orang ini semua. Oke. Jadi Pak, kita nggak salah, kita benar, ya kan? Oke. Banyak otak lebih baik dari satu otak. Setuju Pak, Iya kan? setuju. Tadi ada yang belum dijawab Pak. Ekspor apa? Pengalaman banyak orang lebih baik dari pengalaman satu orang. Iya. Ekspor apa Pak yang mau dikembangkan selain CPO dan Ekspor. tadi? Iya. Ya tadi jawaban saya hampir semua. Semuanya. Oke, baik. Jadi nggak ada prioritas Ya. ya. Lalu kami tentu ingin agar pendekatan kolaborasi ini lewat apa? Salah satunya yang paling utama adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Jadi buat teman-teman para pimpinan Kadin daerah, dengan kita ingin membangun seluruh Indonesia, we need your help, we need your partnership. Kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan kemitraan dari pelaku-pelaku usaha itu. Jakarta adalah masa kini dan masa depan, tetap akan ada. Tetapi wilayah daerah lain, daerah seluruh Indonesia itu adalah the real future of Indonesia. Iya. Ya. Terima kasih Pak Anies, terima kasih Pak Anies atas waktunya yang sudah jauh-jauh datang khusus ke Jakarta hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan kalau Pak Anies jadi presiden, semoga apa yang disampaikan tadi bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih. Untuk itu, Pemilihan presiden telah diselenggarakan oleh Kadin, Kamar Dagang dan Industri, dan pemenangnya adalah 01 pasangan Amin Anies Gus Imin dengan jumlah suara 1,1 juta suara. Kemudian pemenang kedua adalah Ganjar Pranowo dengan peserta atau pemilih 40.000 suara, dan pemenang ketiga Eyang Wawoh hanya dengan view 9.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sean di TV News Indonesia. Nah, para sobat, diam-diam Kadin seperti menyelenggarakan pilpres awal. 3 calon presiden dikasih kesempatan, silahkan mengemukakan visi dan misi di hadapan pengusaha-pengusaha, di hadapan Kamar Dagang dan Industri. Mau ngomong apa wae silahkan, mau berapa durasinya silahkan, dan dikasih kesempatan bagi pengusaha-pengusaha untuk bertanya, dan ada live di TV One News. Kita bisa melihat bagaimana antusias rakyat Indonesia untuk menonton dari 3 capres ini. Paparan dari Anies Baswedan ditonton berapa orang, berapa durasinya, nanti kita akan perlihatkan. Kemudian Prabowo Subianto, silahkan mau pakai durasi berapa lama, dan nanti ditonton berapa orang, kita akan coba sajikan. Dan begitu juga dengan Ganjar Pranowo. Ya, jumlah penonton ini menggambarkan kecintaan rakyat Indonesia terhadap capres-capres tertentu. Semakin tinggi yang nonton, artinya rakyat Indonesia semakin tertarik. Durasi yang panjang dengan jumlah penonton yang banyak itu jauh lebih baik. Kita akan kupas one by one. Para sobat, kita mulai dari Anies Baswedan yang menempati posisi pertama dan juara pertama. Artinya pilpres yang diselenggarakan oleh Kadin ini pemenangnya adalah Anies Baswedan. Kita lihat para sobat, durasi dari Anies Baswedan ini 2 jam 8 menit 9 detik. Luar biasa panjangnya. Paling panjang para sobat, admin ulangi, durasinya 2 jam 8 menit 9 detik. Dan jumlah penontonnya luar biasa banyaknya, 1,1 juta. Luar biasa. Admin ulangi lagi, dan tolong diingat-ingat para sobat,
jumlah penonton Anies Baswedan di channel TV One News sebanyak 1,1 juta orang atau views. Ini nomor 1. Kemudian peringkat kedua diduduki oleh Ganjar Pranowo. Pemaparan Ganjar Pranowo hanya 1 jam 1 menit. Bayangkan para sobat, sangat singkat dibandingkan dengan pemaparan Anies Baswedan di acara Kadin. Admin ulangi lagi, Ganjar hanya memanfaatkan waktu 1 jam 1 menit, kurang dari setengah dari durasi Anies Baswedan. Dan berapakah yang nonton? 40.000. 40.000. Bandingkan dengan Anies Baswedan yang durasinya lebih dari 2 jam, ditonton 1,1 juta views. Sangat ngejomplang banget perbandingan antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan menang dengan persentase yang sangat tinggi, 1,1 juta views dibandingkan dengan 40.000 views milik Ganjar Pranowo. Selanjutnya Eyang Wowo dapat ranking ketiga. Ya, Eyang Wowo memaparkan memakai durasi 1 jam 28 menit. Lebih panjang dikit dibanding Ganjar Pranowo, tapi masih jauh dibandingkan durasi yang dipakai Anies Baswedan. Dan berapakah yang nonton Eyang Wowo ini? Hanya 9.000 views. Hanya 9.000 views. Bandingkan dengan jumlah views Anies Baswedan 1,1 juta. Ini antara juara pertama pemenang Pilpres versi Kadin ini, 1,1 juta dimenangkan oleh Anies Baswedan, dan Ganjar hanya 40.000, sementara Prabowo hanya 9.000. Ini kita tidak bisa main-main, ini tidak bisa merekayasa, karena penontonnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Dan ini bukan hasil survei, tapi ini real. Ini adalah fakta di lapangan, di mana rakyat Indonesia lebih ingin menyaksikan Anies Baswedan memaparkan visi dan misinya di hadapan Kamar Dagang dan Industri. Jadi kesimpulannya, Pilpres versi Kadin, pemenangnya adalah Anies Baswedan 1 putaran saja. Ranking keduanya Ganjar Pranowo, dan peringkat ketiganya Eyang Wowo. Ada satu Saudara-saudara, belum dijawab, itu di tentara namanya ilmu komandan. Kalau komandan berhasil, dia kelilingi dia dengan orang-orang hebat semua. Jadi kita pakai otak-otak orang-orang ini semua. Oke. Jadi Pak, kita nggak salah, kita benar, ya kan? Oke. Banyak otak lebih baik dari satu otak. Setuju Pak, Iya kan? setuju. Tadi ada yang belum dijawab Pak, ekspor apa? Pengalaman banyak orang lebih baik dari pengalaman satu orang. Ya. Ekspor apa Pak yang mau dikembangkan selain CPO dan Ekspor? tadi? Iya. Ya tadi jawaban saya hampir semua. Semuanya, oke, baik. Jadi nggak ada prioritas Ya. ya? Ini momen di mana moderator bingung menyela Prabowo, asik omon-omon keluar dari tema, malah cerita jenderal ini jenderal itu, sementara pertanyaan mau ekspor apa nggak dijawab. Sampai 3 kali, Pak ekspor apa? Dicuekin. Tanya Pak ekspor gimana? Dicuekin. Yang ketiga Pak ekspor dicuekin. Yang keempat Pak ekspor gini baru dijawab. Kan tadi sudah. Apa prioritasnya Pak? Semua, pokoknya semua. Lah gimana? Kok semua prioritas Pak? Ya nggak masuk akal. Mau ekspor apa? Ekspor batu, kerikil, pasir. Kok nggak ada prioritas Pak? Inilah yang menyebabkan para sobat, Pilpres Kadin, Eyang Wowo rankingnya ketiga, alias kalah total. Kita lihat Anies. Lalu kami tentu ingin agar pendekatan kolaborasi ini lewat apa? Salah satunya yang paling utama adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Jadi buat teman-teman para pimpinan Kadin daerah, dengan kita ingin membangun seluruh Indonesia, we need your help, we need your partnership. Kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan kemitraan dari pelaku-pelaku usaha itu. Jakarta adalah masa kini dan masa depan.
tetap akan ada. Tetapi wilayah daerah lain, daerah seluruh Indonesia, itu adalah the real future of Indonesia. Iya. Ya. Terima kasih Pak Anies, terima kasih Pak Anies atas waktunya yang sudah jauh-jauh datang khusus ke Jakarta hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan kalau Pak Anies jadi presiden, semoga apa yang disampaikan tadi bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih. Untuk itu, Para sobat, kita saksikan standing applause dari seluruh peserta anggota Kadin ini. Luar biasa. Lihat, standing applause semuanya luar biasa. Dan ini tidak terjadi pada capres sebelah. Jadi, tidak hanya rakyat Indonesia yang memilih melalui nonton pemaparan Anies yang dilihat 1,1 juta views, tapi pengusaha-pengusaha ini juga lihat sangat apresiasi dan mendukung program-program dari Anies Rashid Baswedan. Admin mengatakan Pilpres Kadin dimenangkan oleh Amin, dimenangkan oleh Anies, dan insya Allah Pilpres 14 Februari 2024 dimenangkan oleh Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.